Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Pahlawan Alkitab. Kita masuk dalam seri yang ke-17, yaitu tentang Henoch. Poin pertama, kita akan membahas tentang kehidupan Henoch. Henoch arti namanya adalah patuh atau berserah. Ayah Henoch bernama Yared. Kejadian 5 ayat 18. Memang nama ibunya tidak disebutkan sama sekali. Dan Henoch mempunyai anak laki-laki yang dinamai Metusalah. Ada di dalam Kejadian 5 ayat 21, di mana Henoch mendapat anak Metusalah pada usia 65 tahun. Dan Henoch adalah keturunan ketujuh dari Adam dan kakek dari Nuh. Disebutkan di dalam Yudas 1 ayat 14. Dan nama Henoch disebutkan pertama kali di dalam kitab Kejadian 5 ayat 18. Henoch memiliki pekerjaan sebagai seorang nabi. Dituliskan di dalam Yudas 14. Namanya disebutkan 19 kali dalam Alkitab. Dan kitab-kitab yang menyebutkan nama Henoch atau berkaitan dengan kisahnya adalah di dalam Kejadian 4, Kejadian 5, 1 Tawarikh 1, Lukas 3, Ibrani 11, dan surat Yudas. Tempat kematian, Henoch tidak mati. Ya, Kejadian 5 ayat 24. Terakhir disebut nama Henoch ada di dalam Yudas 1 ayat 14. Henoch berumur 365 tahun. Disebutkan di dalam Kejadian 5 ayat 24, Henoch hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dan fakta pentingnya adalah Henoch adalah orang pertama dalam Alkitab yang diangkat Tuhan tanpa meninggal. Dan kalau kita baca dalam Ibrani 11 ayat 5, firman Tuhan berkata, karena iman Henoch terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Sekarang kita masuki bagian yang kedua, bagaimana kejadian kisah perjalanan hidup dan karya Henoch. Henoch adalah keturunan Set yang memelihara pengenalan akan Allah, dan sifat khasnya adalah penyerahan dirinya secara mencolok, karena memang arti kata Henoch adalah berserah. Dan ungkapan hidup bergaul dengan Allah dalam Kejadian 5 ayat 24 itu adalah ungkapan yang diterapkan hanya kepada Henoch. Dalam pasal-pasal awal Kejadian disebutkan bahwa ia hidup 365 tahun, dan dialah salah satu dari kedua orang dalam Perjanjian Lama yang terangkat beserta dengan badannya ke hadirat Allah tanpa melalui kematian. Yang satu lagi kita tahu adalah Elia. Dan melalui Henoch, Tuhan memberi contoh nyata tentang orang hidup dalam firman-Nya. Dan di dalam Kejadian 5 ayat 22 sampai 24, Tuhan berkata tentang Henoch sebagai berikut. Dan Henoch hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi anak-anak Henoch ada anak-anak laki-laki dan perempuan lagi yang lain. Jadi Henoch mencapai umur 365 tahun. Dan Henoch hidup bergaul dengan Tuhan. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Dan kita bisa melihat bahwa Allah
adalah Allah orang hidup. Kalau kita baca dalam Lukas 20 ayat 38, ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan dia semua orang hidup. Jadi jelaslah bahwa dunia orang mati itu bukanlah jawaban atau bukanlah akhir dari kehidupan kita sebagai manusia, tetapi kita bisa melihat melalui kisah Henokh bahwa mereka yang hidup benar, hidup bergaul dengan Allah, memiliki kesempatan untuk diangkat oleh Tuhan supaya langsung hidup bersama-sama dengan Allah Bapa. Jadi tidak dapat disangka lagi bahwa Henokh unggul dalam hal kesalehan. Perhatikan apa yang dikatakan Alkitab tentang Henokh, di mana Henokh bergaul dengan Allah, yaitu yang pertama, ia hidup dengan iman kepada Allah, mempercayai firman dan janji-janjinya. Ada di dalam Ibrani 11 ayat 5-6. Yang kedua, sungguh-sungguh berusaha hidup saleh. 1 Yohanes 1 ayat 5-7. Lalu Henokh mengikuti cara-cara yang ditunjukkan oleh Allah di dalam Amsal 3 ayat 3 dan dengan teguh menentang ketidaksalehan angkatannya. Jadi kita melihat bahwa hidup Henokh benar-benar menunjukkan kesalehan yang luar biasa, dan kita bisa baca di dalam Yudas 14, di mana dari kutipan ini Henokh dapat dirujuk sebagai seorang nabi di dalam Yudas 1 ayat 14 dan 15. Juga tentang mereka Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Jadi Henokh menyuarakan apa yang menjadi isi hati Allah, karena Henokh hidup bergaul dengan Allah dan dia tahu apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan, sehingga Henokh menyatakan firman kebenaran ini. Lalu kita masuk dalam bagian yang ketiga, keteladanan Henokh. Dari kisah yang sudah kita baca tadi, di mana ada 2 ayat yang menjelaskan bahwa Henokh hidup bergaul dengan Tuhan, yaitu di Ibrani 11 ayat 5, dikatakan karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Jadi benar-benar Allah mengangkat Henokh naik ke surga yang kekal dan mulia. Dan sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Jadi sudah jelas kesalehannya diperkenan oleh Allah, imannya sungguh luar biasa, sehingga benar-benar Allah mengangkat Henokh hidup. Dan di Kejadian 5 ayat 24, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi menjelaskan benar-benar bahwa Henokh adalah orang yang hidup beriman kepada Tuhan, yang bisa kita sebut bahwa dia adalah pahlawan iman dan pahlawan Alkitab kita, di mana orang-orang percaya masa kini harus merenungkan keteladanan Henokh yang tertulis dalam kitab Injil ini, di mana kita sekarang pun juga hidup di tengah-tengah angkatan yang jahat, yang tidak saleh, yang sudah rusak. Pertanyaannya kembali ditujukan kepada hidup kita masing-masing. Sudahkah kita hidup bergaul dengan Allah? Sudahkah kita menjaga hidup kita benar-benar kudus di hadapan Tuhan, mengecam segala dosa? Sudahkah kita mengingatkan orang-orang untuk terlepas dari murka yang akan datang? Karena banyak firman Tuhan yang berkata bahwa memang kita harus hidup kudus dan semakin kudus, khususnya di akhir zaman ini. Lalu yang kedua, apakah kita benar-benar menantikan kedatangan Yesus Kristus kembali untuk yang kedua kali, yang membawa kita, mengangkat kita untuk bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Itu menjadi kerinduan dan pengharapan kita semua. Dan Henokh menjadi satu keteladanan buat kita, bahwa orang yang saleh hidupnya benar di hadapan Tuhan, memiliki iman yang sungguh, mendapat kesempatan untuk bersama-sama dengan Allah. Puji Tuhan, ini keteladanan yang luar biasa yang bisa kita pelajari hari ini, yang membuat kita bisa berkata bahwa Henokh adalah pahlawan Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.